Mighty push. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Good? Great. Well, I'm very well, thank you. So, let's start our meeting with reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today, our topic, our material is a little bit different. As you can all see that I'm wearing this outfit today. I am wearing a suit just to match to today's topic. So, any of you can guess what are we gonna learn today? Please raise your hand. Ada yang bisa tebak nggak hari ini kita mau belajar apa? No? No? Right, I will just tell you then. So today we'll gonna learn about news reading and news item. Kita hari ini bakal belajar tentang news reading atau membaca berita dan news item. But before it, let me call you one by one. Absen dulu ya. Oke, yang pertama, Anisatul Husna. Alright, alhamdulillah ya kita hari ini full berangkat semua. Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, kita ulas dulu sedikit materi yang kita belajar di minggu lalu, yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, caption. Jadi singkat cerita, caption itu konsepnya sama persis ketika kita upload foto atau image di Instagram, di WhatsApp, dan lain-lain, dan kita kasih keterangan di bawah foto itu. Itu konsepnya sama persis sama caption. Jadi harusnya kalian udah benar-benar paham karena kalian udah melakukannya sehari-hari ya. Ya, kita lanjut ke materi hari ini tentang news reading. Ngomong-ngomong tentang berita nih, ada hal-hal yang perlu kalian hafal di luar kepala. Ini yaitu ada 4. Pertama news, kemudian ada news reader, kemudian ada reporter, kemudian ada anchor. Ada yang tahu apa sih pengertian dari news? Silakan angkat tangan. Ya, benar. Jadi news itu adalah berita, informasi yang yang baru-baru ini terjadi gitu ya. News reader, pembaca berita, benar. Reporter apa? Pencari berita ya. Anchor itu sama seperti reporter dan news reader sepertinya, cuma anchor itu cuma menyampaikan berita aja. Biasanya bekerja sama reporter, cuma tugas anchor cuma menyampaikan beritanya aja. Selanjutnya, struktur teks berita ada apa aja? Pertama opening, kita langsung aja ke sini. Opening ya bagian ini dari good morning, isinya ada greeting, kemudian ada kalian memperkenalkan diri, kemudian kalian memperkenalkan TV apa yang kalian program apa yang kalian bawa. Kemudian ada introduction itu mengenai berita itu berasal dari mana sih dan isinya apa gitu. Kemudian ada news itu isi berita yang secara lebih detail. Kemudian ada closing itu menutup berita. Kita biasanya menutup berita dengan bilang ke penonton jangan kemana-mana dan bilang ke mereka bahwa mereka untuk stay tune atau biar menunggu berita kita, program kita gitu ya. Kemudian dalam membaca berita ada beberapa komponen yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu pronunciation. Ada yang tahu artinya apa? Ya, cara membaca words-nya. Kemudian intonation, ada yang tahu? Angkat tangan silahkan. Ya, tinggi rendahnya nada. Kemudian clarity in speaking, ada yang tahu? Kejelasan dalam membaca, dalam berbicara, atau kita juga bisa sebut dengan artikulasi ya. Kemudian ada pause itu apa? Jeda ya. Dengan komponen 4 komponen ini kalian nantinya diharapkan bisa membaca berita dengan baik. Oke, sekarang Miss minta ke teman-teman buat buka halaman 66. Di situ ada berita ya. Coba kita baca bareng-bareng. Tapi tanpa komponen ini dulu. Oke? Kita baca biasa kayak baca buku biasa. Ya, kita coba ya. 1 2 3. Good morning. I'm Gusti Mahendra and this is morning report on national television. Dear listeners, the first news comes from Jakarta. The government has warned officials against holiday hangovers. Right, stop. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita bacanya seperti itu, nanti bisa aja penontonnya jadi bosen karena terlalu monoton, kurang bervariasi.
Sekarang kita coba baca pakai 4 komponen ini dengan memasukkan 4 komponen ini, oke? Sekarang Miss mau kasih praktekan dulu. Nanti kita kalian bisa latihan sendiri. Dan Miss akan memasukkan 4 komponen ini: pronunciation, intonation, clarity in speaking, and pose. Oke. Kita mulai. Good morning. I'm Gusti Mahendra, and this is Morning Report on National Television. Dear listeners, the first news comes from Jakarta. The government has warned officials against holiday hangovers. The Administrative Reforms Minister said that all civil servants across the nation must return to work on Monday after having 9 days off to celebrate Idul Fitri. 9 days is quite a long holiday. Civil servants should be fully recharged by then to provide maximum public services on Monday. The minister said in a statement released by the cabinet on Sunday. Listeners, we'll be back with morning report after the following ads. Stay tuned to Channel 9 National Television. Thank you. Oke, jadi kayak gitu ya cara baca berita dengan 4 komponen ini. Belum Miss kasih tugas, ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, I think that's all ya. Untuk tugasnya, teman-teman mencari berita, satu berita aja dalam bahasa Inggris, dan kalian jabarkan strukturnya. Kemudian minggu depan kita praktek membaca berita. Alright, jelas ya? I think that's all from me. Thank you very much for your attention. Let's close today's meeting with bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.